Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faundrawati Diananda Salsadira, NIM 1803211000076, mahasiswa studi kelayakan bisnis kelas D. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil analisis studi kelayakan bisnis yang saya lakukan pada usaha budidaya ayam broiler yang berada di Desa Sidorejo, Kabupaten Madiun. Adapun aspek yang dianalisis sebanyak 7 aspek. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang saya gunakan adalah bauran pemasaran 4P dan STP. Untuk analisis bauran pemasaran, produk dari usaha ini adalah ayam broiler atau ayam pedaging yang masih hidup. Lokasi usaha ini berada di perbatasan antara kabupaten dengan kota Madiun sehingga mempermudah akses menuju target pasar. Sedangkan harga dari produk menyesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar. Dan untuk promosi, pemilik usaha tidak melakukan promosi karena telah menjalin kerjasama dengan mitra usaha. Sedangkan hasil analisis STP, segmenting dari usaha ini adalah konsumen yang berada di dalam atau luar Madiun, dari kalangan ekonomi atas yang sudah dewasa. Untuk targeting dari usaha ini adalah pelaku usaha yang memerlukan mitra untuk menjalankan usaha karena keterbatasan dalam menyediakan sumber daya usaha. Sedangkan untuk positioning usaha ini adalah menyediakan sumber daya usaha yang diperlukan atau tidak dapat dipenuhi oleh mitra. Yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi. Lokasi usaha ini berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, di mana lokasi ini cukup strategis karena tidak jauh dari pasar dan tersedianya prasarana yang cukup mendukung. Adapun proses berjalannya usaha budidaya ini dimulai dari persiapan kandang untuk oven DOC, pemilihan bibit atau DOC, pemeliharaan, pemanenan, dan pembersihan kandang. Yang ketiga adalah aspek hukum, di mana tanah yang digunakan untuk mendirikan usaha adalah milik pribadi dari pemilik usaha. Sedangkan status usaha budidaya ayam broiler adalah legal, karena pemilik usaha telah melakukan pengurusan izin usaha, yaitu situ atau surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat. Yang keempat adalah aspek manajemen dan organisasi, di mana usaha ini dimiliki secara pribadi oleh Bapak Ismadi dan pengelolaannya dibantu dengan anggota keluarga. Selain itu, fungsi manajemen juga dijalankan secara mandiri oleh Bapak Ismadi, tetapi Bapak Ismadi menjalin kerjasama dengan Bapak Nuriman sebagai mitra usahanya. Yang kelima adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya, di mana usaha ini secara ekonomi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, karena pada waktu tertentu usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan, seperti halnya pada proses pemanenan. Selain itu, usaha ini juga diterima oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan budaya yang berlaku di masyarakat sekitar. Yang keenam adalah aspek lingkungan. Limbah dari usaha ini berupa kotoran ayam dan ayam yang mati. Kotoran ayam yang basah akan ditimbun di dalam tanah dan kotoran yang kering akan digunakan sebagai pupuk. Sedangkan ayam yang mati akan diberikan ke pembudidaya lele sebagai pakan tambahan. Yang ketujuh adalah aspek finansial. Berdasarkan perhitungan payback period, diketahui bahwa payback period dari usaha budidaya ayam broiler adalah 3 tahun 4 bulan, sehingga usaha ini dinyatakan layak karena memiliki tingkat pengembalian modal lebih cepat. Berdasarkan perhitungan ARR, diketahui bahwa nilai ARR dari usaha budidaya ayam broiler sebesar 56%, sehingga dinyatakan layak karena nilai ARR lebih besar dari keuntungan yang disyaratkan. Berdasarkan perhitungan NPV, diketahui bahwa nilai NPV dari usaha budidaya ayam broiler ini sebesar 1.354.414, sehingga usaha ini dikatakan layak karena hasil perhitungan NPV lebih dari 0. Berdasarkan perhitungan IRR, diketahui bahwa nilai IRR dari usaha budidaya ayam broiler ini sebesar 20,31%, sehingga usaha ini dinyatakan layak karena nilai IRR lebih besar dari diskon rate yang berlaku. Berdasarkan perhitungan PI, diketahui bahwa nilai PI dari usaha budidaya ayam broiler sebesar 1,01, sehingga usaha ini dinyatakan layak karena hasil perhitungan PI lebih dari 1. Jadi, secara keseluruhan, usaha budidaya ayam broiler layak untuk dilaksanakan. Cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.